Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja. Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkati panjang umur, barokah rezeki, dan barokah segalanya. Amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman setia penonton video saya, subscriber saya, dan teman-teman yang belum subscribe di channel saya yang baru. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam semua konten saya yang pernah menyinggung teman-teman semuanya ya. Kosong teman-teman, minal aidin wal faizin. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan sharing dan tentunya belajar bersama ya teman-teman, belajar bersama tentang bagaimana cara mixing vokal atau tuning vokal yang baik. Yang dimaksud baik itu tidak bagus, tidak ya teman-teman, baik sesuai porsinya. Artinya kalau teman-teman menggunakan mikrofon murah, teman-teman harus bisa memaksimalkan mic tersebut agar maksimal, agar bagus dengan mikrofon tersebut. Kalau judulnya setting vokal yang terbaik, yang terbagus, tentu saja tidak hanya setting saja, teman-teman harus membutuhkan mikrofon yang bagus pula. Mic vokal yang bagus itu akan menentukan output keluaran suara yang bagus juga. Nah, di depan video ini sudah terlihat mixer besar ya teman-teman. Ini ada mixer Tascam 32 channel. Dan kita akan coba praktik di mixer ini ya teman-teman, di mixer Tascam ini. Nah, untuk teman-teman yang sudah pakai mixer lainnya, boleh untuk menyimak belajar. Dan untuk konten ini saya harap teman-teman menyimak ilmunya ya, jangan menyimak tombol, fitur dan lain sebagainya. Itu hanya hanya fasilitas saja yang diberikan oleh setiap mixer. Makanya setiap mixer itu berbeda. Jadi saya harap teman-teman mengambil ilmunya. Kalau teman-teman tahu ilmunya, nanti bisa diterapkan di mixer yang lain, seperti itu. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama kali kita lakukan setting vokal itu apa mas? Apakah vokalnya itu kita buat gurih, kita buat gemuk, kita buat gimana? Tidak seperti itu teman-teman. Jadi perlu kalian ketahui ya, untuk soundman atau operator itu tugasnya itu untuk memporsi input sesuai kadarnya masing-masing. Kalau teman-teman input vokalnya sudah, memang sumbernya sudah cempreng, ya itu harus kita poles sedemikian rupa agar walaupun cempreng itu tetap enak didengarkan. Jadi kita tidak pesulap ya teman-teman, yang menyulap suara yang kurang enak jadi lebih enak, tidak. Kita hanya memperbaiki, kita hanya menyajikan suara agar lebih enak didengarkan, seperti itu saja. Agar lebih ringan, keras dan enak didengarkan. Tidak menyulap suara yang jelek jadi bagus, tidak ya. Oke. Yang perlu teman-teman ketahui adalah sumber suara. Sering saya bahas di konten-konten sebelumnya ya. Untuk kualitas sumber itu saya anjurkan teman-teman memperbaiki sumbernya. Kalau teman-teman pakai mikrofon, sangat saya rekomendasikan kalau mikrofon yang dipakai adalah mikrofon yang bagus. Kenapa mas kok pakai mikrofon bagus? Kalau mikrofon jelek apakah tidak bisa enak? Katanya operator kok tidak bisa nyeting suara yang enak. Nah, tidak begitu teman-teman. Jangan langsung memutuskan seperti itu. Kenapa kok saya sarankan, tidak saya suruh ya, tapi sarankan untuk memakai mikrofon yang bagus. Karena mikrofon yang bagus itu, walaupun teman-teman sumbernya mentah, dia sudah bagus, dia sudah bisa menangkap dynamic range yang sangat lebar. Makanya mikrofon bagus sangat direkomendasikan oleh soundman. Ibaratnya kita vokal cewek itu kan ada yang suaranya sedikit serak-serik gitu ya teman-teman. Kalau pakai mikrofon yang bagus, suara-suara serak atau krenyes di tenggorokan itu ikut terbawa mikrofon itu. Tapi kalau mikrofonnya kurang bagus, jadi suaranya sedikit kumel, bahasa Jawanya melempem gitu teman-teman, kurang biar, kurang tokcer seperti itu.
Itu yang pertama kita siapkan adalah mikrofon. Yang kedua apa? Kabel. Kabel apakah ngaruh mas? Loh, jangan tanya seperti itu teman-teman. Kenapa kok harga kabel mahal-mahal beda-beda? Itu juga mengaruh teman-teman. Semakin mahal kabel apakah semakin baik? Betul. Baik secara kualitas maupun secara suara itu mengaruh sekali teman-teman. Contoh kabel tipe A dengan panjang yang sama dan terlihat bahan yang sama, nanti suaranya pasti beda dengan kabel tipe B kalau beda harganya. Nah, seperti itu teman-teman. Karena kabel itu istilahnya konduktor ya teman-teman. Kalau teman-teman konduktor itu ibarat penyambung antara sini dan sini. Kalau penyambungnya bagus, maka suara di sini dan di sini akan tersampaikan lebih cepat dan tidak ada penghambatan, tidak ada suara yang hilang di tengah jalan. Makanya mikrofon yang bagus itu mempengaruhi suara ya teman-teman. Kabel yang bagus mempengaruhi suara. Jadi pemilihan kabel juga harus yang bagus. Itu rekomendasi saya. Kalau misal ada kabel yang kurang bagus, apakah tidak bisa? Bisa, tapi nanti jangan berharap untuk suara yang bagus pula. Nah, apakah konektor XLR juga berpengaruh pada suara mas? Contohnya, saya pakai jack XLR tipe A atau tipe B, itu harganya selisih segini. Apakah itu ngaruh ke suara? Nah, pertanyaan yang bagus. Kalau XLR itu biasanya ya, menurut saya itu tergantung bahannya. Ada yang mahal karena memang konektornya kuningan. Ada yang mahal karena bukan konektornya tapi karena bodinya itu besi yang kokoh. Itu juga ngaruh ya teman-teman. Jangan disamaratakan. XLR itu seperti apa mas? XLR itu seperti ini teman-teman. Nah, konektor mic seperti itu adalah XLR. Itu kan ada yang sebagian warnanya kuning atau terbuat dari tembaga kuningan, ada yang hanya besi biasa. Itu ngaruh kalau konektornya. Tapi kalau bodinya saya rasa hanya mempengaruhi ke kualitas keawetannya saja. Yang bagus itu yang gimana mas? Yang bagus itu yang konektornya kuningan dan bodinya kuat. Tapi tentu saja harganya juga lumayan. Oke, untuk konektor dan bahan selesai. Selanjutnya kita masuk ke mixer teman-teman. Apakah mixer mempengaruhi tingkat suara mas? Sangat mempengaruhi teman-teman. Kok bisa mas? Karena hanya cuma memutar bass, treble, dan middle. Loh teman-teman, kalau tidak percaya silahkan teman-teman lihat sound event yang besar. Kenapa dia mengejar mixer yang mahal? Kalau hanya channel yang dibutuhkan sama. Semisal untuk sebuah event A, dia memakai channel 24 channel. Dia memakai mixer digital dengan harga di atas 700 juta. Dan di sound lagi yang lainnya sama pakai 24 channel tapi hanya mengeluarkan dana yang sedikit puluhan juta saja. Kenapa enggak milih yang murah saja? Nah, semakin mahal itu juga semakin mempengaruhi teman-teman. Terutama apa? Preamp. Preamp itu apa sih mas? Preamp itu penguatan teman-teman. Sebelum suara masuk ke tune, ke bass, treble, middle, itu dikuatkan yang namanya gain. Di sana ada yang namanya gain, knop merah paling atas itu ya. Gain itu namanya, istilahnya ada yang menyebutnya sebagai preamp. Nah, preamp itu mempengaruhi kualitas suara teman-teman. Kalau nggak percaya teman-teman silahkan bandingkan dua mixer ya. Bandingkan dua mixer dengan setelan flat yang sama atau dengan mikrofon yang sama, flat, gainnya sama-sama ibaratnya di jam 12, nanti fadernya juga disamakan 0 dB, dan nanti dengarkan kualitas mixer tersebut. Mixer A dengan merek tertentu dan mixer B dengan merek tertentu, pasti untuk output suaranya warnanya berbeda. Ada yang mixer cenderung dia lebih pedas hiknya, ada mixer yang lembut, ada mixer yang suaranya tebal, ada yang mixer yang bassnya booming, ada yang mixer yang middle-nya lantang. Itu karakternya beda-beda. Kenapa orang-orang soundman itu yang diburu itu kualitas dari alatnya dulu lah, itu loh ya teman-teman yang sulit dicari itu. Kalau hanya sebuah mixer dan fungsinya untuk memixing, untuk mencampur, kita pakai mixer di pasaran saja pun sudah bisa.
pakai mixer murah-murah pun sudah bisa kalau hanya untuk memixing atau mencampur. Tapi untuk mengejar kualitas suara, mengejar karakter, tentunya harus pakai preamp yang bagus. Karena apa? Nanti kalau kita live, alat yang berperan penting pertama itu mixer, teman-teman. Karena dia memasukkan semua channel dari 1 sampai sekian puluh, dan kita atur sedemikian rupa sehingga dikeluarkan dari alat ini masuk ke aksesoris. Dan aksesoris tugasnya hanya membagi sebuah sistem di sound kita saja. Untuk suara sumber dari aksesoris adalah mixer ini, teman-teman. Mixer yang paling penting itu. Kalau teman-teman sekedar mengemik, mixing, sekedar menyampur, tidak memperdulikan kualitas, pakai mixer biasa-biasa pun sudah bisa. Oke, setelah preamp itu apa mas yang perlu diperhatikan? Yang perlu diperhatikan jangan muluk-muluk, terutama kita harus hafal karakter mixer tersebut ya, masih sama-sama dalam nuansa preamp ya teman-teman. Jadi karakter itu harus dihafalkan. Kalau semisal saya pakai mixer merek ini, kemarin hiknya tak putar sedikit sudah kencang, jadi kita jangan muter banyak-banyak untuk mendapatkan hik. Nah seperti itu. Kalau mixernya tidak diapa-apakan sudah tebal, ya jangan memperbanyak bassnya saja karena karakternya sudah tebal. Nah, seperti itu loh teman-teman. Jadi kita harus hafal. Kalau semisal kita dipanggil orang, operator panggilan ke orang lain, loh mixernya pakai ini, saya bisa apa enggak ya? Konteksnya di situ bukan bisa apa tidak. Tentunya kalau soundman itu pasti sudah bisa. Tapi konteksnya di situ hafal karakter mixernya apa tidak lah, itu loh teman-teman. Kalau bisa, saya rasa semua orang operator bisa. Tapi kalau hafal karakter itu yang susah. Bukan susah sih, tapi jarang orang tahu. Kalau hafal karakter, kita mau digimanakan saja untuk mixernya itu pasti tetap enak teman-teman. Karena tahu takarannya, karena tahu porsinya, pasti tetap enak. Kalau tidak tahu porsinya, kemarin saya pakai merek itu tak adjust di jam sekian. Oke, merek ini, merek lain kita adjust sama dengan merek itu di jam sekian. Yes, pasti korat-karit teman-teman, pasti berantakan untuk suaranya karena bandwidthnya itu tidak sama. Kadang mixer tipe tertentu kita putar sedikit sudah terasa, ada yang mixer tipe lain lagi kita putar banyak belum terasa, itu ada. Jadi tidak bisa kita samaratakan ya teman-teman. Oke, terus kita praktek saja karena durasi videonya ya. Kita praktek saja sebentar. Nah, tak posisikan dulu kameranya. Nah, di sini kita pakai channel nomor 25 ya teman-teman. Bentar. Ini saya pakai channel nomor 25. 25 ini kelihatan di situ sudah nyala-nyala ya untuk sinyalnya. Nah, apa yang saya lakukan untuk setting vokal teman-teman? Setting vokal itu yang pertama kali saya lakukan biasanya mencari nafas dari vokal tersebut. Nafas itu apa mas? Nafas itu kalau di bahasa mixer biasanya itu istilahnya headroom. Nafas kepala ruangan kalau di bahasa Indonesia kan. Tapi kalau cara saya biasanya menyebutnya nafas mixer. Nafas mixer ketemu itu ketika kita ngomong ringan tapi di sana tidak menunjukkan sinyal yang banyak. Itu nafasnya ketemu. Mas, ini gainnya kok banyak sekali jam 3. Kenapa mas? Nah, gain itu tidak menutup kemungkinan jamnya ya teman-teman. Kita tergantung sumbernya. Saya buat jam 3 karena saya ngomongnya ini nyantai teman-teman, nyantai pelan. Kalau saya ngomongnya teriak-teriak pasti jam 3 ini sangat kekerasan sekali. Contohnya seperti ini, saya ngomong dengan nada sedikit keras ya. Tes 1 2 3. Nah, suara akan pecah teman-teman. Tapi saya di sini ngomong dengan pelan dan santai, maka saya pilih untuk muter gain di jam 3. Jadi gain itu tidak menutup kemungkinan diputar di jam berapapun bisa, asalkan sumbernya sesuai. Kalau saya mainnya nafas nyantai, jadi saya lebih mementingkan gain yang lebih tinggi agar suara saya ringan. Gitu teman-teman. Tapi jangan dibuat patokan semua mixer gainnya harus jam 3 untuk vokal. Jangan ya teman-teman, sekali lagi jangan. Karena karakter mixer beda-beda dan
output dari mixer beda-beda juga. Oke, yang pertama kali kita putar adalah yang pertama kali gain ya teman-teman. Kenapa harus gain? Karena kita mencari napasnya tadi. Kalau napasnya sudah ringan, sudah ketemu. Kalau ada kompresor bisa dikasih kompresor. Gunanya untuk apa mas? Kompresor itu kalau teman-teman pakai teriak, jadi dia tidak over walaupun gain tinggi. Kalau saat dia bicara tenang, dia masuk suaranya. Kalau saat dia bicara yang keras, suara tetap masuk dan sinyalnya sama, tidak over kayak saya bicara tadi. Oke, setelah ketemu gainnya dan kita lanjut ke bawahnya, tuning. Tuning itu istilah untuk mewarnai suara ya teman-teman. Sebenarnya sama halnya seperti membuat karakter ya. Di sini sudah ada 6 tone untuk mixer ini, dan untuk mixer ini unik ya teman-teman. Untuk mixer ini lokasi bass dan treble-nya ada di atas. Jadi di sini treble, di sini bass atau high ini low. Dan ini frekuensinya ada 4 di bawah ini. Ini high mid dengan frekuensinya warna ungu ini. Dan di bawahnya ini ada low mid dan dengan frekuensinya warnanya ungu lagi. High mid dan low mid itu satuan yang berbeda. Untuk high mid dia berada pada, kalau mixer ini 400 sampai 16 kilo ya, dia bisa sampai high juga sebenarnya. Kalau mixer ini sangat lebar sekali. Sedangkan low midnya bisa 40 Hz sampai 1,5 kilo. Low mid ini bisa jadi low, bisa jadi bass, tapi tergantung kita nyetingnya gimana ya. Yang pertama kali kita lakukan adalah kita posisikan knobnya di jam 12 untuk tune-nya. Jadi nanti untuk mana yang kita potong dan kita boosting tinggal kita searahkan saja. Kalau jam 12 itu flat. Kalau ingin memboosting kita putar di searah jarum jam. Lebih dari jam 12 artinya dia memboosting lebih dari setitik. Dan kurang dari 12 artinya dia memotong setitik. Nah, tergantung yang dipotong yang berapa kilohertz. Nah, saya contohkan seperti ini. Saya zoom lagi ya. Nah, kita fokus di sini ya. Kita fokus di high mid 2 knob ini. Yang biru ini adalah jam 12. Ini saya untuk mengatur dipotong atau di boostingnya. Dan yang atas ini menunjukkan angka yang mau kita potong atau mau kita boosting. Semisal kita yang ungu kita taruh di 400 Hz ya. Paling kiri kan 400 Hz. Kita potong ke kiri. Tes. Nah, maka suara saya akan cempang. Kehilangan bodinya teman-teman. Karena body vokal itu ada di sekitar sini. Kita kembalikan ke jam 12. Tes. Nah, suara saya ada bodinya lagi. Lalu kita boosting ya teman-teman. Kita boosting di atas jam 12. Tes. Nah, suara saya sedikit lebih gemuk ya teman-teman. Sedikit lebih kandel, tebal. Nah, seperti itu teman-teman yang saya maksud. Jadi kita cari yang lain. Semisal 400 kita nggak cocok, kita tetap posisi boosting tapi kita putar yang atas ini. Tes. Nah, ini suara cempreng. Kenapa cempreng? Karena yang terboosting adalah frekuensi sekitar 8 kilo. Karena dia paling kanan, ke kanan jam 3 itu 8 kiloan. Nah, teman-teman harus tahu ya dasar-dasar basic seperti ini. Oke, kita flatkan lagi seperti ini. Oke. Nah, setelah tuningnya ketemu, kita bisa melangkah ke bawah. Ke bawah itu biasanya ada efek, ada fader, bisa kita adjust masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini saya mentokkan seperti ini biar ringan. Sebenarnya nggak harus seperti ini teman-teman. Sebenarnya kita bisa nyari di 0 dB atau di bawahnya bisa. Tapi karena saya hanya ngomong sendiri dan saya tidak ingin membutuhkan tenaga yang lebih, saya mentokkan saja di atas gini. Tidak apa-apa. Yang penting sinyal di tiap channel ini tidak sampai yang namanya peak. Kalau dia peak, maka nanti suaranya akan pecah. Suara pecah maka nanti akan timbul distorsi yang menyebabkan mixernya kehilangan nafasnya teman-teman. Nah, kalau sudah dirasa cukup, kita bisa bumbui dengan efek. Untuk routing efek pernah saya jelaskan di konten saya yang lain. Kita bisa pakai aux dari 1 sampai 8 bisa. Untuk mixer ini ada 8 aux 1-2 stereo, 3-4 stereo, dan 5-6-7-8 mono. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk
kesimpulan dari konten ini, kalau kita alangkah dulu, kita perhatikan atau kita teliti dulu sumber pertama dalam kita melangkah. Contohnya kalau kita mau memasak ibaratnya mixing ya, kita harus tahu dulu apa yang akan kita masak, bumbunya apa saja, dan ibaratnya cabai itu cabai yang pedas atau yang cabai yang umum tidak pedas, cabai yang keriting apa cabai yang rawit, itu kan banyak versi. Nah harus kita pahami dulu, kalau kita masak pakai cabai rawit ya jangan banyak-banyak rawitnya, cabainya. Kalau pakai cabai besar ya bisa dibanyakkan karena cabai besar kan nggak pedas. Itu kita harus tahu. Nah, dan tentang stereo atau mono, Mas, vokal itu identiknya stereo atau mono? Kemarin ada yang tanya seperti itu. Vokal itu mono, teman-teman. Mono pastinya. Karena apa, Mas? Kok bisa mono? Karena sumbernya satu. Orang nyanyi itu mulutnya cuma satu. Mikrofon yang ditodong cuma satu. Beda kalau biasanya di studio ya, kadang pakai mikrofon kondensor itu ada beberapa mic yang dia stereo ada, tapi dia membutuhkan 2 channel yang deepening. Dan stereo itu untuk mencari nuansa di sekeliling kita, itu biasanya stereo. Tapi kalau penyanyi biasa, karena mulutnya satu, kita pakai mono, teman-teman. Jadi untuk penpot ini, panoramic potentio ini kita harus taruh di jam 12 saja untuk mengajusnya. Dan biasanya yang stereo itu vokal efeknya, teman-teman, efek vokalnya. Kita kirim ke efek tertentu dan kita kirim balik ke sini, kita retune. Biasanya retunenya di channel. Nah, ini baru kita stereokan. Kita ibaratnya ini output dari efek LR ya, masuk ke sini. Ini L, ini R. Kita harus panning ke kiri dan ke kanan seperti ini. Maka nanti efeknya akan stereo dan suara vokal kita tambah lebar. Nah, pelebaran vokal itu masuknya di efek, teman-teman, bukan di penpot channel. Jangan di stereokan di channelnya. Kalau semisal vokalnya banyak, Mas, semisal main orkestra, apakah bisa di stereokan? Lah, kalau banyak bisa. Maksudnya di stereokan itu bukan kok satu orang dia di stereo, tidak, teman-teman. Tapi nuansanya, ibarat ini vokal 1, 2, 3, 4 ya, 4 vokal. Nah, ini adalah vokal utama dan ini backing vokal. Biasanya untuk orkestra itu ada vokal-vokal tambahan, dan suaranya vokal tambahan itu tidak lebih keras dari vokal utama. Ini bisa kita panpot sedikit-sedikit. Yang vokal tambahan kedua ini agak sedikit lebih ke kiri, dan ini agak sedikit lebih ke kanan, dan ini paling kiri, itu bisa. Tinggal kita menyesuaikan saja nuansanya. Dan nanti kalau di stereokan, rekamannya juga akan stereo. Kalau kita rekamannya ambil output track stereo, teman-teman. Jadi ada beberapa bahan yang tidak bisa distereokan ya, seperti vokal, bass, dan kick, drum. Seperti itu, teman-teman. Idealnya harus di tengah. Kalau bass di samping, gimana jadinya nanti? Gitu loh, teman-teman. Pokoknya ada beberapa instrumen atau inputan yang harus dia mono, tidak bisa distereokan. Tapi kalau dia banyak dan berbeda, itu bisa kita stereokan. Tapi kalau sumbernya hanya satu dan itu sama, walaupun pakai 2 mic, itu dianjurkan untuk mono, teman-teman. Jangan distereokan. Itu menurut pengalaman saya. Tapi kalau teman-teman ada yang menggunakan dengan stereo, ya silakan. Saya tidak melarang. Tapi di sini konteksnya bukan kok melarang atau menyuruh, tidak. Tapi kita belajar bersama dan sharing bersama. Oke, teman-teman, terima kasih telah menonton penjelasan yang sangat lebar sekali. Nanti kalau kelebaran dikira saya ngomong kemana-mana, malah nggak fokus. Seperti komentar kemarin, katanya saya ngomongnya kemana-mana. Sebenarnya nggak kemana-mana, tapi saya jelaskan dari satu persatu. Makanya terlihat seperti kemana-mana. Kalau tidak dijelaskan, nanti teman-teman ambil ilmunya ilmu mentah nanti. Taunya hanya itu saja, tapi untuk basicnya tidak tahu. Jangan, teman-teman, jangan. Saya sarankan teman-teman untuk mengambil ilmu itu seluruhnya. Jadi mulai dari basic, sebab, akibat, dan apa yang terjadi itu sudah tahu semuanya. Jangan kok, untuk vokal ringan itu harus diangkat G-nya. Jangan, itu keputusan yang mutlak. Dan kenapa kok diangkat G-nya? Tidak bisa menjawab, itu salah. Makanya saya berikan penjelasan dari A sampai ke Z. Itu tujuannya seperti itu. Tidak ingin saya orang yang mendengar langsung menyimpulkan
oh yang benar gini, yang salah gitu, jangan. Tidak ada yang benar salah, adanya sistem yang paling baik dan sesuai itu yang bagaimana ya, itu yang kita pakai. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton ya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Bagi teman-teman yang ingin request konten apa selanjutnya, silahkan untuk merequest teman-teman. Saya membuka pertanyaan atau komentar teman-teman semua ya. Insya Allah saya respon satu persatu. Oke, terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.